berita yang lagi santer di media sosial tentang Rizky Bilar yang dituding oleh netizen pamer-pamer lagi. Nah, Rizky Bilar ini menjadi kurang bagus namanya dikarenakan kasus KDRT yang kemudian dicabut oleh istrinya sendiri, yaitu Lesti Kejora. Nah, semenjak itu Rizky Bilar diboikot dari dunia pertelevisian. Nah, disinilah mulai apapun yang dilakukan Rizky Bilar seolah-olah salah di mata netizen. Begini salah, begitu salah. Kemudian Rizky Bilar ini juga dituding nebeng hidup pada Lesti Kejora. Dan untuk menyangkal semuanya itu, Rizky Bilar mulailah menunjukkan bukti transferan yang sekian M, kemudian menunjukkan beli mobil mewah yang sekian M dari hasil jerih payahnya. Itu sebagai pembuktian jika apa yang dikatakan netizen dugaan-dugaan tentang numpang hidup pada Lesti Kejora dibantah dengan bukti-bukti tersebut. Nah, tapi di sini tanggapan dari netizen menjadi heboh kembali terkait dengan unggahan-unggahan dari Rizky Bilar tersebut. Seharusnya ya, kalau sedang kondisinya masih labil seperti ini, saya bilang labil karena baru saja menghadapi kasus KDRT, tentunya masih rame dari ingatan netizen terhadap peristiwa tersebut, membuat netizen ini masih negatif thinking dengan apapun yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Nah, apalagi Rizky Bilar ini kalau dilihat dari wajahnya, orangnya ini memang tidak begitu kuat untuk menahan emosinya, sehingga kalau ada sesuatu ingin dilontarkan tidak bisa memendam yang namanya masalah itu terlalu lama. Auranya memang dia kurang bisa untuk menahan emosi. Nah, kurang bisa menahan emosi ini bisa diartikan kurang sabaran orangnya ketika menghadapi terpaan, gosip atau dugaan yang dikatakan dia nebeng hidup pada Lesti Kejora. Tentunya ada kesabaran yang meletup yang teruji di dalam dirinya. Nah, ketika kesabaran itu sudah di ambang batas, dia ingin menunjukkan sesuatu bahwa ini loh saya seperti ini, tidak seperti yang kamu bilang. Seperti itu ya teman-teman. Tapi yang namanya seseorang yang lagi down, di bawah nasibnya, saya bilang di bawah karena di sini roda kehidupan itu selalu berputar. Kalau tahun-tahun di awal tahun mungkin Rizky Bilar bisa dikatakan roda kehidupan di atas, tapi begitu ada KDRT dia langsung secara gratis berubahnya roda sedang di bawah. Ketika roda sedang di bawah, sebenarnya alangkah baiknya jangan terlalu banyak bergejolak di dalam hidupnya. Misalnya posting ini, posting itu, karena pikiran dari netizen masih ada ingatan negatif thinking terhadap apa yang sudah dilakukan. Makanya lebih baik diam, gigih dalam berusaha. Suatu saat nanti pasti netizen akan tahu sendiri bahwa dia tidak seperti yang diberitakan, karena bukti-bukti prestasi-prestasi atau pencapaian yang akan didapat ketika dia sudah bekerja keras. Sebenarnya saat dia berbagi membantu gempa di Cianjur itu sudah sangat bagus. Lakukanlah hal-hal yang bisa membuat nama baikmu harum kembali. Jangan malah unggah seperti ini, seperti itu sebagai bukti untuk membantah dari omongan netizen. Sebenarnya omongan netizen itu nggak usah ditanggapi, karena kalau ditanggapi yang ada emosi kita semakin melunjak, semakin naik, dan itu nggak ada gunanya dalam hidup kita. Yang penting ambil sisi positifnya, introspeksi diri, dan kemudian gigih, tekun untuk berusaha agar kehidupan nanti lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lebih baik seperti itu daripada menunjukkan saya seperti ini, saya seperti ini. Yang terjadi malah semakin panjang masalahnya ya, karena digoreng oleh berita media sosial. Terus teman-teman, yang namanya seseorang itu pasti mengalami kesialan. Baik saya, kalian, Rizky Bilar ataupun lainnya ya, pasti akan mengalami kesialan karena hidup ini ada suka dan duka. Makanya ketika ada orang menghadapi kesialan, alangkah baiknya kita doakan yang baik-baik untuk orang tersebut. Jangan menghujat, jangan membuli. Cobalah didoakan semoga kamu lekas misalnya mendapat pencerahan, semoga kamu nanti prestasinya lebih baik dan lain sebagainya. Harus didoakan yang baik-baik, karena doa yang baik itu akan terproyeksi energinya kepada dirimu sendiri.
Seperti itu ya teman-teman. Nah, mari kita gali di sini. Untuk Rizky Bilar, harusnya bagaimana menyikapi hidup ini? Karena dia merasa dia ini serba salah. Dia juga nggak terima dikata-katain oleh netizen atau oleh berita-berita yang mengatakan kalau dia nebeng hidup di Lesti Kejora. Nah, biar nggak panjang-panjang masalahnya dan tidak melebar kemana-mana, harus bagaimana Rizky Bilar ini? Saya kocok dulu kartunya ya untuk mencari tahu nasihat-nasihat dari semesta untuk Rizky Bilar ini harus bagaimana. Untuk Rizky Bilar, menghadapi pemberitaan tentang dirimu yang lebih cenderung negatif terhadap pencapaian kehidupanmu, apa yang harus kamu lakukan atau ada nasihat apakah untuk Rizky Bilar ini? Ada trikeri. Trikeri itu korban. Nah, masalah sudah selesai, KDRT sudah digugat, mereka sudah baik-baik saja. Tapi kayaknya netizen masih belum bisa melupakan apa yang sudah terjadi dan dia korban dari gosip-gosip atau gorengan-gorengan berita di media sosial. Jadi dia sebagai korban dari penggorengan pemberitaan. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kamu harus bisa menservis hidupmu atau menservis orang-orang di sekitarmu lebih baik lagi, yang artinya harus bisa lebih sabar lagi menghadapi orang-orang di sekitar, menghadapi omongan netizen, menghadapi wartawan yang tanya ini dan itu, harus bisa lebih sabar lagi, harus bisa servis ya, karena di sini dia sebagai public figure, apapun yang dia lakukan pasti akan menjadi bahan pemberitaan, makanya harus bisa baik-baik di depan wartawan, baik-baik menghadapi omongan netizen. Kalau nggak mau dengar omongan netizen, ya lebih baik jangan bermedia sosial untuk sementara waktu. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Bilar? Mistis. Mistis ini sesuatu yang nggak terlihat, perasaan atau doa-doa. Jadi di sini apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti ada jalan keluar. Nah, kalaupun saat ini ibaratnya jalan buntu karena sedang dibawa nasibnya, ketika orang mau berusaha, mau berdoa, akan ada jalan keluar yang baik. Di sini ada simbol di mana Rizky Bilar diharap untuk lebih sabar lagi, untuk lebih memendam perasaannya, untuk bisa legowo menerima apapun yang sudah dikatakan netizen dan pemberitaan di luar sana. Kemudian berbanyak berdoa, berbanyak perenungan, pasti akan ada jalan keluar untukmu. Dengan merenung, dengan introspeksi diri, akan ada rasa kesabaran yang lebih kuat lagi yang akan kamu miliki ya. Karena di sini ibaratnya orang berzikir teman-teman ya. Setelah berzikir itu pasti akan ada kelegaan. Seperti orang bermeditasi, ketika sebelum meditasi dia memiliki rasa kekhawatiran, ketakutan akan hidup. Nah, ketika sudah melepaskan semuanya dalam meditasi, ada rasa kelegaan ketika dia sudah meditasi. Nah, di sini Rizky Bilar juga diminta begitu, introspeksi diri, banyak berdoa sesuai dengan keyakinannya. Semoga akan ada rasa kedamaian, ketenangan di dalam hidupmu. Selanjutnya, apalagi nasihat dari semesta untuk Rizky Bilar? Workaholic. Nah, workaholic itu gila kerja. Diharap semangat lagi untuk bekerja tanpa harus tanpa harus dipublikasikan, bekerja diam-diam saja, tahu-tahu sudah sukses. Nah, ketika nanti sudah sukses, pasti orang-orang netizen yang tadinya menghujatmu akan terbelalak matanya. Pembuktian karirmu harus melalui bekerja keras di sini. Jadi bekerja keraslah secara diam-diam, jangan dikit-dikit dipublikasikan, nanti diomongin negatif lagi. Bekerja diam-diam, yang penting tekun. Suatu saat nanti ketika kamu mencapai kesuksesan, itu bisa akan membungkam mulut-mulut orang-orang yang selama ini sudah memandangmu sebelah mata ya. Selanjutnya untuk Rizky Bilar nasihatnya apalagi? Soulmate. Soulmate itu ibaratnya hubungan baik dengan seseorang. Nah, ketika soulmate-nya ini kan Bilar sudah menikah dengan Lesti Kejora, ya cobalah untuk bekerja sama dengan baik dengan Lesti Kejora. Jadikan dia sebagai pendamping hidup yang harus disayangi, dikasihi,
dan dimuliakan, jangan di KDRT seperti itu ya. Jadi harus bisa menghargai pasangannya sebaik-baiknya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Selanjutnya untuk Rizky Bilar ada nasihat apakah? Renova. Ketika kamu sudah melakukan hal-hal ini, akan ada kebangkitan di dalam usaha hidupmu, di dalam karirmu, usahamu, dan kehidupanmu. Ada renewal, ada matahari, ada perubahan. Selanjutnya ada isolasi. Di sini untuk sementara waktu mungkin kamu harus bisa membatasi diri dari media sosial. Jangan sering-sering mengunggah sesuatu di media sosial, karena kadang-kadang kalau kita sudah terjun ke media sosial, kita nggak bisa mengekang hawa nafsu, kita nggak bisa mengekang amarah. Apa-apa gejolak hati ingin dilimpahkan, ingin dituangkan di media sosial, dan itu kurang bagus untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Karena apa? Karena mereka publik figur, segala sesuatu disorot oleh netizen, disorot oleh pemberitaan, dan bisa digoreng-goreng lagi. Makanya di sini alangkah baiknya untuk sementara waktu tidak terlalu aktif di media sosial. Yang penting kerja keras mewujudkan cita-cita, itu lebih utama daripada main media sosial ya. Selanjutnya nasihatnya victim. Ada kondisi di mana jangan menjadikan diri ini sebagai korban. Kamu jangan menjadikan dirimu semuanya ini saya sebagai orang yang teraniaya, orang yang tertindas. Karena teman-teman, yang namanya apa yang terjadi di dalam hidupmu, hidup bahagia atau hidup terpuruk, kamu kaya atau miskin, semuanya tergantung dari apa yang kamu tulis. Nah, ketika Bilar mengalami hal seperti ini, semuanya itu juga karena tulisan Bilar sendiri. Ketika Bilar merasa dirinya sebagai korban di sini, ini kurang bagus. Karena apa? Karena dia berusaha untuk membuktikan, saya nggak mau dibeginikan karena saya tertindas, karena saya teraniaya. Saya harus bisa menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Jadinya seperti itu nantinya. Makanya di sini alangkah baiknya untuk introspeksi diri, merenung ke dalam apa yang sudah terjadi, terima dengan legowo, jangan ditanggapi omong-omongan yang menyudutkan dirinya. Fokus pada pekerjaan, fokus pada keluargamu, kemudian servis semuanya dengan baik, apapun yang diomongkan ya. Jadi tanggapi semuanya itu dengan pemikiran terbuka. Kalaupun kamu kurang bisa sabar melihat dari pemberitaan, alangkah baiknya untuk isolasi diri sementara waktu. Ya, yang artinya untuk tidak terlalu aktif di media sosial. Itu lebih menenangkan batinmu daripada kamu membaca omongan-omongan netizen, membaca pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan dirimu, yang pada akhirnya kamu merasa menjadi korban atas apa yang terjadi di dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang intinya di sini, Bilar harus bisa lebih sabar lagi menghadapi ujian kehidupan. Karena ujian ini semuanya terjadi dikarenakan apa yang sudah kamu lakukan. Semua orang yang namanya karma baik itu hasil dari apa yang ditanam ya teman-teman. Makanya di sini ketika orang merasa saya sebagai korban, kemudian selalu merasa sebagai korban, yang ada kamu tidak bisa introspeksi diri. Andai kata kamu merasa oh semuanya ini adalah karma buruk yang harus saya terima, yang semuanya ini terjadi dikarenakan apa yang sudah saya lakukan, dengan begitu ada kelegowoan menerima apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Nah, ketika kamu sudah legowo menerimanya, kemudian fokus untuk memperbaiki diri, fokus berusaha dan berdoa, kamu hanya bisa diam saja dan publik pun akan tahu pencapaianmu ke depannya yang bisa membuat mata orang terbelalak. Wow, dalam diamnya ternyata dia bisa seperti itu ya. Tidak selalu apa-apa harus dipublikasikan, yang terjadi nanti bisa menimbulkan pro dan kontra seperti saat ini. Ini untuk nasihat untuk Bilar ya teman-teman. Kita doakan yang baik-baik ya. Apapun yang terjadi, apapun yang sudah dilakukan pada seseorang, jangan mendoakan yang jelek-jelek. Karena energi doa itu akan terproyeksi pada diri kita. Nah,
Apapun yang kamu tanam itu akan kamu unduh, seperti itu. Andai kata bila sudah salah KDRT, kemudian dia berbaik kembali dengan istrinya, ya doakan yang baik-baik pada keluarga mereka. Sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.